Nama saya Muhammad Ahsan Maulana, semester 4, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat kebenaran absolut atau relatif, mata kuliah dari studi pluralisme. Pada dasarnya, semua manusia terlahir dalam keadaan tidak tahu, hanya dibekali akal, fisik, jiwa, roh di dalam mempertahankan dan melanjutkan hidup dan kehidupannya. Selain itu, sudah menjadi kodrat manusia di mana dalam kehidupannya memiliki rasa ingin tahu atas segala yang ada di sekelilingnya. Manusia mempunyai rasa ingin tahu yang begitu besar, baik pada dirinya, orang lain, lingkungannya, bahkan pada sesuatu yang mungkin ada, yang tidak ada atau goib. Hakikat kebenaran dan tingkatannya. Dalam pembahasan kebenaran itu sendiri, sebenarnya tidak ada makna yang bisa memberikan definisi secara benar atau absolut, karena pada dasarnya semua yang diyakini untuk saat ini merupakan sebuah kesalahan yang tertunda yang akan dibenarkan di masa yang akan datang. Kebenaran menurut para ahli dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah komponen kebenaran korespondensi. Dikatakan sebagai kebenaran korespondensi apabila proposisi sesuai dengan fakta atau sesuainya. Kebenaran korespondensi lebih condong pada kebenaran akan fakta-fakta yang pada alam jagat raya, di mana alam merupakan fakta yang tentu setiap pernyataan akan selalu berkesesuaian dengan fakta yang ada. Sekalipun alam juga akan mengalami perubahan bentuk situasi, maka tidak sesuai lagi dengan pernyataan yang tidak benar. Yang kedua adalah komponen kebenaran koherensi. Menurut Jujur, bahwa kebenaran koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap. Kelemahan daripada koherensi adalah di mana koherensi tidak boleh mengeneralisir suatu objek dari pernyataan dengan pernyataan sebelumnya. Yang ketiga adalah komponen kebenaran pragmatis. Menurut Jujun, bahwa kebenaran pragmatis artinya suatu pernyataan adalah benar jika pertanyaan itu atau konsekuen dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori pragmatisme adalah teori pragmatis tentang kebenaran. Kebenaran menurut Islam. Sebelum memahami hakikat kebenaran, manusia seharusnya tahu terlebih dahulu bagaimana cara memahami hal sehingga mereka mengetahui makna dari hal tersebut sebelum menentukan kebenarannya. Yang pertama adalah metode teologis metafisik, di mana wacana dianggap hanya merupakan ungkapan makna yang berdiri sendiri dan eksis dalam dunia ide, dalam dunia manusia maupun Tuhan yang memiliki makna dan maksud tertentu. Yang kedua adalah metode realistik tematik, di mana teks dianggap sebagai sandaran wacana kepada referensi eksternal. Kebenaran mutlak dan kebenaran relatif. Kebenaran mutlak adalah kebenaran dari pernyataan dan fakta yang ada tidak mengalami perubahan konsisten dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan apapun dimanapun. Kesimpulannya, pada dasarnya semua yang diyakini untuk saat ini merupakan sebuah kesalahan yang tertunda, yang akan dibenarkan pada masa yang akan datang. Namun para ahli memiliki alat ukur dalam memahami kebenaran ini dan dikelompokkan sebagai teori kebenaran, yaitu yang pertama komponen kebenaran korespondensi, yang kedua kebenaran koherensi, dan yang ketiga adalah komponen kebenaran pragmatis. Sedangkan kebenaran dalam Islam adalah penafsiran yang berdasarkan penafsiran Al-Quran
yang mana penafsiran tersebut masih bersifat relatif, karena perkembangan zaman akan selalu merubah hal benar untuk saat ini sesuai dengan realitas yang terjadi. Sederhananya, kebenaran adalah kesalahan yang tertunda kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Undur mangkola, walatang durmangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.